Semua orang pasti memiliki mimpi dan harapan dalam hidupnya. Namun, tidak semua mimpi bisa digapai dengan mudah. Banyak sekali rintangan atau hambatan yang harus dihadapi. Hal tersebut pun terjadi kepada Saldi, Randy, dan Wahyu, 3 sekawan penyandang disabilitas. Hambatan yang mereka hadapi tidak membuat mereka putus asa, melainkan membuat mereka terus berjalan untuk meraih mimpi tersebut. Hingga saat ini mereka sudah berhasil mendirikan kedai kopi bernama Kitorato dan membagikan inspirasi kehidupan mereka kepada sesama penyandang disabilitas. Tahun 2015 saya kecelakaan listrik, jadi diharuskan tangan saya itu sudah tidak bisa gunakan lagi lah. Bagi akhirnya dokter memvonis kalau tangannya sebaiknya diamputasi. Karena kalau dibiarkan ya riskannya itu bakal ke seluruh badan. Kebetulan waktu itu saya kecelakaan 2011 waktu masih SMP, kecelakaan motor kan. Awal saya mengalami keadaan seperti ini, yang pasti saya down ya, itu pasti stres. Memang dalam 3 bulan itu saya memang nggak mau keluar rumah, di rumah saja kan. Tapi setelah saya berpikir lagi, sampai kapan saya seperti ini? Sementara saya laki-laki lah gitu. Nah, gimana laki-laki ini bakal nantinya ke depannya bakal ada tanggung jawab. Terus nggak akan selamanya juga membebani orang tua. Awalnya sih kayak emang susah sih Kak buat menerima keadaan. Mungkin waktu itu sebulan tuh masih ngurung diri di rumah, nggak mau keluar. Akhirnya mungkin ada support dari keluarga juga terutama, dan teman-teman juga pada datang gitu, pada ngasih support. Itu sih yang buat saya menerima keadaan. Setelah melewati masa-masa sulit untuk menerima dan berdamai dengan diri sendiri, 3 sekawan pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mendirikan Kitorato. Awalnya bertiga, jadi kita bertemunya bertiga itu ada salah satu balai pelatihan khusus disabilitas di Cibinong, Bogor. Aku bertemu di situ. Di sana itu jadi kayak tempat perkumpulan teman-teman disabilitas dari semua provinsi gitu Kak. Jadi dari Sabang sampai Merauke, di situ ada semua. Makanya di situ kita bertemu, jalanin pelatihan sekitar 10 bulan. Setelah itu kita disalurin bekerja ke perusahaan. Kebetulan waktu itu saya dapat bekerja di salah satu bank swasta sekitar 6 bulan juga. Akhirnya mengundurkan diri, menghubungi lagi teman-teman yang di balai tadi. Soalnya waktu itu sempat ada kayak ngobrol-ngobrol gitu, ada pengen nanti kalau udah kerja, udah ada modal, kita pengen buka usaha buat teman-teman yang lain juga. Setelah kita melihat perkembangan pada saat itu, perkembangan kopi pada saat itu memang kopi lagi booming, lagi hits-hitsnya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk berusaha di bidang kopi. Walaupun pada saat itu kita masih belajar sih, dan skill kita di kopi memang sangat minim. Dibentuknya itu tahun 2019. Filosofi dari Kitorato, sebenarnya kita ngambilnya dari bahasa Sumatera, Kitorato, yang artinya kita sama rata, atau yang bahasa Indonesianya itu kita setara. Jadi kebetulan nih kita bertiga, saya dan teman saya Saldi tadi udah di wawancara, itu berasal dari Sumatera semua. Nah, jadi selain dari bahasa Sumatera, Kitorato juga memandang kayak maksudnya latar belakangnya itu Kitorato, kita sama rata. Nah, kebetulan kita bertiga juga yang mempunyai keterbatasan. Kita berharap dengan kopi ini kita setara gitu. Kalau misinya yang pertama sih kita ingin hidup bisa menjadi lebih baik lagi. Terus bisa ngerangkul teman-teman yang ada di luar sana yang masih belum bisa berkesempatan untuk berwirausaha. Kedepannya kita itu berharap lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang bergabung di Kitorato gitu. Kalau untuk sampai sekarang, kalau untuk komunitasnya itu dari teman-teman kita itu ada sekitar 30 orang, dan yang lagi menjalani usaha ini sekarang ada 5 orang Kak, termasuk saya sendiri. Sekarang makin kesini tuh kayak kita lagi nyiapin kita nyebutnya kampus bisnis Kitorato. Jadi di kampus bisnis ini teman-teman bisa belajar bareng, sharing bareng. Nanti setelah
ikut pelatihan di kampus bisnis ini, nanti teman-teman bisa buka usaha mandiri gitu sih. Alhamdulillah kita udah sempat masuk ke community hub dari Kemenparekraf juga kemarin. Kita dapat penghargaan juga dari Tangsel Kreatif, itu jadi nominasi komunitas sosial terbaik. Terus kita juga alhamdulillah juga teman-teman makin kesini makin banyak yang berdatangan ke Kitorato. Setiap harinya, Kitorato buka pukul 2 siang sampai 10 malam. Namun, karena saat ini cuaca sedang tidak menentu, waktu operasional pun berubah mengikuti kondisi cuaca. Hari ini pun cuaca kurang mendukung, sehingga mereka harus menunggu hujan reda agar bisa berangkat dan membuka kedai. Kitorato memiliki 2 kedai, yakni di Ciater dan di Granada Square. Saat ini, kedai yang buka hanya kedai yang berada di Granada Square, karena kedai di Ciater sedang dalam proses restorasi. Sesampainya di sana, mereka tidak langsung membuka kedai karena hujan kembali mengguyur daerah Tangerang Selatan. Sekitar pukul 2:30 pun mereka mulai bersiap-siap untuk membuka kedai. Cuaca yang cerah membawa semangat pula kepada mereka untuk berjualan hari ini. Soalnya itu sebuah proses kan, kita belajar itu bisa mandiri gitu kan. Pastinya banyak sih kesulitan, kendala. Kalau awal-awalnya mungkin ke pribadi saya terutama yang nggak biasa bekerja kayak ngandelin fisik gitu. Terutama awalnya itu sih yang saya rasain sama teman-teman, kayak ngangkat-ngangkat berat. Tetapi kita tidak menurunkan semangat kita sih, supaya kita bisa mencapai kesetaraan itu. Awal PSBB itu mungkin ya 70% mungkin ada turunnya. Kita mencoba bagaimana supaya kita tetap bisa berjualan. Nah, akhirnya kita menciptakan produk-produk yang kita bisa berjualan di online-nya. Tidak ada pekerjaan yang selalu berjalan mulus. Namun, kendala yang ada tidak menghambat mereka. Justru menambah semangat mereka untuk terus berjualan setiap harinya agar semua mimpi dan harapan mereka untuk Kitorato bisa terrealisasikan. Kedepannya kita berharap dengan adanya Kitorato mungkin teman-teman bisa lebih diri mereka bisa berdamai lah dengan dirinya, dan kita berharap kedepannya Kitorato ini bisa jadi wadah buat teman-teman disabilitas kalau untuk ingin buka usaha mandiri. Untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan menyerah, selalu berkarya, berusaha, gali potensi yang ada di diri kamu. Jangan kita itu gampang mengeluh, jangan sesekali mengatakan kalau kita itu ya nggak bisa. Nah, cobalah gali potensi yang ada di diri kamu, ciptakan terus apapun itu, hasil akhir nanti biar Tuhan yang akan. Salah satu mimpi Kitorato untuk membuka lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas pun sudah mulai terrealisasikan. Walau hingga saat ini yang bergabung belum begitu banyak, tapi setidaknya Kitorato sudah memberikan kesempatan untuk teman penyandang disabilitas lainnya. Saya bergabung ke Kitorato ini udah 2 bulan berjalan, dan sebelumnya saya kerja di perkantoran, cuman saya ingin bergerak di bidang usaha. Nah, kebetulan kita juga kenal sama teman-teman ini. Ini kan kakak angkatan saya di Balai BRPD Cibinong. Nah, jadi saya tahunya mereka kan bergerak di bidang kopi. Nah, saya kan hobi kopi juga karena saya dari Aceh kan asalnya. Nah, kebiasaan saya ngopi gitu ya. Jadi hobi ngopi. Karena kan kalau kerja sesuai dengan hobi kan bakal bagus.